Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 17 Februari tahun 2024. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah masuk dalam kitab Markus pasal yang pertama. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, ada kesempatan sekali lagi untuk kami merenungkan firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat, agar kami boleh mengerti dan firman Tuhan ini menjadi bekal bagi pelayanan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini pembacaannya dari ayat 1 sampai 13 Bapak Ibu. Tetapi izinkan saya untuk membacakan ayat ke-7 saja untuk setiap kita ya. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melamar pekerjaan khususnya bagi kita yang masih anak-anak pemuda ya, selain ijazah sekolah, terkadang ada beberapa perusahaan atau tempat kerja tertentu yang juga melihat pengalaman kita berorganisasi. Jadi kalau kita itu punya sertifikat, pernah menjabat menjadi seorang OSIS di sekolah, anggota BEM di kampus, ataupun pernah menjadi pengurus gereja, itu ternyata menjadi nilai plus loh bagi perusahaan. Karena hari-hari ini ternyata perusahaan itu tidak hanya mencari orang-orang pintar dan pandai, tetapi mereka justru sedang membutuhkan orang-orang yang bisa diajak kerjasama. Ada banyak orang yang pintar, performa pekerjaannya itu, tingkat kepintarannya itu tinggi. Tetapi ketika diajak untuk bekerja sama dengan orang lain, bukan justru meningkatkan proses atau performa pekerjaannya, tapi justru itu menjadi penghambat. Dikarenakan orang itu tidak biasa untuk melakukan kerjasama di dalam satu tim. Biasanya nih ya, tipe-tipe orang seperti ini, itu dia lebih nyaman kalau menyelesaikan pekerjaannya itu seorang diri, dibandingkan harus bekerja dengan orang lain. Itu perasaannya lebih gak nyaman. Nah yang seperti ini, masalahnya tuh biasanya satu. Itu apa? Sulit mempercayakan pekerjaan itu kepada orang lain. Betul gak? Hal kerjasama dan juga mempercayakan pekerjaan itu kepada orang lain memang perlu untuk kita latih. Perlu untuk dipelajari, termasuk saya Bapak Ibu sampai hari ini juga terus belajar dalam hal ini. Dan salah satunya di dalam Alkitab, teladan ini diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Itu perkataannya yang tadi kita baca di ayat yang ke-7. Dari awal kemunculan Yohanes Pembaptis di Alkitab, kita sudah diberitahu bahwa kehadirannya atau fungsi dari karakternya di dalam kisah Injil itu hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang nantinya akan melanjutkan pemberitaan hal kerajaan sorga itu di Israel. Nah, keberadaan Yohanes Pembaptis ini juga cenderung singkat sekali loh. Kalau kita baca bagian-bagian Injil ya, paling hanya 2-3 perikop, ya 2-3 pasal tok. Setelah Yesus muncul, dia nggak pernah lagi muncul di permukaan. Tugasnya itu selesai. Nah, dalam pekerjaan besar rencana keselamatan Allah, Yohanes ini hanya mendapat bagian di awal saja pekerjaannya. Dan setelah dari situ, dia harus mempercayakan pekerjaan itu kepada Yesus yang adalah adik sepupunya sendiri. Nah, dalam kapasitasnya ya sebagai seorang Yohanes Pembaptis, menurut saya dia itu mampu atau bisalah tanda kutip menyaingi kepopuleran Tuhan Yesus. Bayangin ketika Tuhan Yesus baru muncul, ketika dia baru mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan itu kan belum populer waktu itu. Nama Yesus itu belum tersebar ke seluruh Israel. Bahkan Tuhan Yesus juga belum punya murid waktu itu. Tetapi Yohanes Pembaptis sudah duluan viral.
Yohanes Pembaptis sudah banyak pengikut ya, sudah banyak murid, dan dia juga sudah sering KKR kemana-mana, meminta atau memberitakan tentang pertobatan yang ada di Israel, dan dia juga membaptis orang. Tetapi walaupun dia punya kapasitas itu, dia tahu yang mana yang jadi bagian dia, dan yang mana yang jadi bagian Tuhan. Nah, walaupun sempat juga sih sebenarnya Yohanes itu meragukan kemesiasan dari Yesus, tetapi dia mencoba untuk menyelesaikan itu di dalam dirinya dan tetap mempercayakan pekerjaan kerajaan Allah itu, sisanya dia serahkan kepada Yesus. Nah, hari ini Bapak Ibu, topik kita kan khusus berbicara tentang pelayanan. Ya, saya bisa katakan pelayanan atau panggilan kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Kehadiran kita di dunia ini sebenarnya juga sama fungsinya, yaitu apa? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jika waktu itu Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi orang-orang untuk mengenal kepada Yesus, untuk pekerjaan Yesus, mempertobatkan orang Israel, hari ini kita mempersiapkan kedatangan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus bagi hati orang-orang banyak untuk menginsafkan mereka dari dosa mereka. Jadi bedanya kita dengan dia itu hanya makanan dan pakaiannya saja. Dia makan belalang, kita makan mie pangsit. Dia pakai bulu unta jadi pakaiannya, kita pakai celana dan baju. Dan dari cara kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan juga berbeda sih sebenarnya dengan Yohanes Pembaptis ya. Talenta yang Tuhan berikan kepada dia ya berkhotbah, KKR, dan juga membaptis orang. Yohanes punya bagian itu. Tapi kita punya pekerjaan, punya talenta dan panggilan kita masing-masing. Tetapi tujuannya tetap satu, yaitu mempersiapkan jalan, mempersiapkan hati orang-orang banyak untuk menyambut kedatangan Yesus di dalam hatinya. Tetapi tidak semua orang tahu, tidak semua orang sadar, dan juga yang sudah tahu belum tentu ingat bahwa tugas kita di dalam pelayanan kita itu hanya sebatas mempersiapkan jalan, tidak lebih Bapak Ibu. Artinya kita itu hanya menyediakan jalan untuk Tuhan bisa masuk dalam hidup seseorang. Menyediakan jalan untuk nama Tuhan dikenal oleh orang banyak. Kita itu hanya menyediakan berbagai sarana untuk nama Yesus itu bisa didengar, bisa dimuliakan di tengah orang banyak. Urusan orang yang mendengar itu menerima Yesus atau tidak, memuliakan Yesus atau tidak, itu sudah bukan bagian kita. Kesadaran ini akan mempengaruhi bagaimana sikap hati kita ketika melayani Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu di dalam pelayanan kita sampai terkesan melakukan sesuatu, entah itu pekerjaan ataupun pelayanan di dalam gereja kita yang menjadi bagian pelayanan kita, dengan motivasi untuk menyelamatkan orang. Seolah bagian dari menyelamatkan orang itu juga bagian dari tugas kita. Seolah-olah kita jadi juru selamatnya ini. Bukan ya. Baik kita berkhotbah, bernyanyi, menjadi panitia, WL, atau kita punya bisnis untuk kita pakai menjadi sarana orang-orang melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, atau kita menjadi pembuat acara KKR, ikut serta di dalamnya, dan lain sebagainya. Dari luar mungkin akan terlihat sama, apapun motivasinya. Pelayanan kita mungkin akan terlihat sama seriusnya. Tapi kan di hadapan Tuhan, yang melihat hati kita, itu kan jadi berbeda. Nah ingat Bapak Ibu, pelayanan kita, apapun itu, pekerjaan kita, apapun itu, hanya jadi sarana untuk orang itu bisa mendengar dan berjumpa dengan sang keselamatan itu. Tetapi orang itu diselamatkan atau tidak, kita perlu mempercayakan pekerjaan itu kepada Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Cara pikirnya jadi seperti ini. Mengapa sih kita seolah-olah menjadi pemilik saham penuh ya atas sebuah pelayanan atau pekerjaan? Maksud saya, kita jadi mau sepenuhnya ini bagian kita nih. Lalu bagian Tuhan di mana?
Kenapa kita nggak bisa percayakan sisanya itu yang bukan bagian kita kepada Tuhan? Toh Tuhan saja Bapak Ibu, itu mau mempercayakan kepada kita manusia berdosa ini akan pekerjaannya, hal kerajaan sorga itu. Dia percayakan kepada kita loh. Nah sedangkan kita, mengapa sulit untuk mempercayakan pelayanan itu atau sisa dari pelayanan itu kepada Tuhan Sang yang Maha Kuasa itu. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kembali kami dengar. Ini mengkoreksi diri kami, kembali memperbaharui pikiran kami di dalam sikap kami untuk melayani Tuhan. Terkadang kami terkesan mengambil alih semua bagian dalam pelayanan itu. Sampai kepada pertobatan orang itu pun kami usahakan seolah-olah itu jadi tanggung jawab kami. Memang sudah jadi tanggung jawab kami untuk memberitakan nama Tuhan, pekerjaan, karya Tuhan di atas kayu salib itu bagi orang banyak. Tetapi tugas kami hari ini diingatkan, kami hanya menyediakan jalan, membuka sarana-sarana bagi orang banyak bisa mengenal Tuhan. Sisanya, ajari kami untuk mempercayakan hati orang-orang itu, pertobatan orang-orang itu kepada pekerjaan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.